rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Lurah Pucung, yang saya hormati Bapak Aristiono Nugroho, Associate Professor, Bapak Carip, Bapak Dukuh, dan pemuda di Kelurahan Pucung nggih, nyuwun ngapunten menawi klentu. Saya bahasanya campur-campur, nyuwun ngapunten. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah gitu ya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa digerakkan di pendopo Dusun Wetawati dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya diberikan keberkahan, kenikmatan, dan dilancarkan urusannya. Amin. Yang kedua, tentunya sholawat serta salam kita haturkan ke Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang. Izin Bapak Lurah, saya Rohman Sunarto, dalam hari ini stafnya Bapak Aris, kemarin santai ngobrol, diajak ke Pucung Kelurahan, ingin melihat sejauh mana perkembangan desa wisata. Nanti acaranya, kalau boleh saya menyampaikan, yang pertama nanti sambutan dari Bapak Lurah, kedua nanti pemaparan materi dari Bapak Aris, dan yang ketiga nanti sesi diskusi gitu. Nanti kalau ada teman-teman atau mas-mas yang ingin menanyakan terkait dengan pelatihan evaluasi pencapaian desa wisata berbasis sumber daya agraria, monggo nanti kami persilahkan, atau pada saat narasumber nanti memaparkan materi boleh interupsi sebentar, katakan kita. Terus yang terakhir nanti ada pengisian form atau lembar pertanyaan, nanti silakan dituliskan pertanyaan dan dikumpulkan gitu. Terus yang terakhir nanti penutup ya. Untuk kelancaran acara, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Yang selanjutnya kami mohon Bapak Lurah untuk memberikan sambutannya. Monggo Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Aristiono Nugroho, Asosiasi Profesor dari Sekolah Tinggi Ketatanegaraan Yogyakarta, dan kami bersama Ibu pastinya yang kami hormati Pak Rahman dari SDPN Yogyakarta UGI, Pak Chandri, Pak Dukuh, dan teman-teman rekan-rekan pengelola desa wisata Dewi Purbo Kelurahan Pucung, khususnya yang ada di Pokja atau kelompok kerja yang ada di Padukuhan Wetawati. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita semua masih senantiasa diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di pendopo dari Padukuhan Wetawati ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.
semuanya sehat ya, rekan-rekan. Sehat. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja karena waktu yang juga sudah menginjak siang dan mungkin nanti sebentar lagi juga mulai ada duhur dan sebagainya, sehingga izinkan langsung saja kami atas nama pemerintah Kelurahan Pucung juga teman-teman dari Pokja Desa Wisata di Purbo Kabupaten Tawati mengaturkan sugeng rawuh selamat datang kepada Pak Aristiono beserta rombongan dari SDGN Yogyakarta yang sudah kesekian kalinya, sudah saya nggak bisa ngitung lagi, nggak tahu ke-7 atau 8 atau malah ke-10 ya, sudah sering sekali datang di Kelurahan Pucung, termasuk juga di Wetawati. Ini juga bukan pertama kalinya bagi beliau. Bahkan sebelum seperti ini Pak Aris nih, jadi waktu masih cara-caranya oleh Dewi Segumiwak Liwung kayak gitu kan. Termasuk kami perkenalkan rekan-rekan Pokja Pak Aristiono ini adalah salah satu pelopor. Kenapa kemudian Wetawati bisa pada perjalanannya seperti sekarang menikah, salah satunya nih berkat dukungan dari Pak Aristiono Nugroho ini, karena di awal sekitar tahun 2020 atau 2021 ya, pasca Covid ya, itu 2021 kehadiran beliau di Kelurahan Pucung ini kemudian menghasilkan salah satu karya menjadi kemudian master plan Kelurahan Pucung, yang mana salah satu isi dari master plan itu kita sudah memetakan bahwa Wetawati ini akan menjadi salah satu kawasan wisata seperti itu, dan kemudian pada perjalanannya kemudian disambut dengan adanya master plan khusus yang ada di Padukan Wetawati yang dikerjakan oleh Dinas Pariwisata. Tapi sebelum itu rujukannya salah satunya adalah master plan yang hasil karya dari Pak Aristiono Nugroho beserta seluruh tim dari SDGN Yogyakarta. Sehingga kalau kita berbicara mengenai perkembangan Wetawati saat ini, tentu insya Allah mereka tidak terlepas juga atas peran dan insya Allah juga berkah dari Pak Aristiono dan seluruh keluarga besar SDGN Yogyakarta seperti itu. Dan hari ini beliau rawuh kembali di Pucung, khususnya biasanya ini juga di desa, kemarin kita ajak juga di Sadeng gitu, sekarang kita balik lagi di Wetawati. Pak Aristiono, Bapak Ibu, ya mungkin sudah ada beberapa perubahan pastinya terkait dengan kondisi fisik, tapi untuk kondisi sosial, budaya, kemasyarakatan ini tentu yang kemudian perlu kita tuntut juga untuk kemudian menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan secara infrastruktur ini. Kemudian nanti kami juga tentunya berharap secara SDM, secara kelembagaan nanti agar ini juga bisa segera menyesuaikan, karena yang namanya desa wisata selalu kami wangsul matur atau selalu kami ulang-ulang bahwa peranan SDM ini mungkin sampai menyentuh 75-80% sendiri untuk maju tidaknya sebuah desa wisata. Kalau objek wisatanya, bangunan yang kita bangun itu tidak lebih dari 20% akan memberikan dampak atau pengaruh. Tapi maju mundurnya kelangsungan dari desa wisata ini jelas semuanya tergantung nanti pada SDM pengelolaannya seperti itu. Sehingga termasuk hari ini kenapa kemudian kita pesertanya Pak Aristiono, kalau biasanya mereka pamong kelurahan itu kan, hari ini yang kita sertakan adalah teman-teman dari pengelola kelompok kerja untuk desa wisata yang ada di Padukan Wetawati, dengan harapan nanti dengan adanya tambahan ilmu pengetahuan, pemahaman, pandangan dari Pak Aristiono, mereka bisa sedikit atau syukur-syukur banyak nanti menambah wawasan, pandangan teman-teman pengelola desa wisata ini untuk kemudian bisa nanti benar-benar menjadikan desa wisata Dewi Purbo ini, khususnya yang ada di Lembah Sungai Bengawan Solo Purba Wetawati ini nanti suatu saat benar-benar bisa membawa dampak manfaat khususnya kemakmuran bagi warga masyarakat Wetawati dan Pucung pada umumnya. Itu harapan kita semua. Semoga acara hari ini nanti berjalan lancar. Dari kami sekali lagi kami mengaturkan terima kasih yang besar-besarnya atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami,
Dan mohon maaf juga yang besar-besarnya pada Pak Aristiano, Pak Rohmat, Bapak Ibu, apabila nanti selama 2 tawati banyak sekali kekurangan dari kami, baik dalam menyiapkan tempat, apalagi ngapunten ini hanya disediakan kabeh sebulan ini dari hanya hasil buminya Wetawati, adanya ya hanya seperti ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi semoga tidak mengurangi istilahipun esensi tujuan dari acara kita pada siang hari ini. Demikian dan salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lurah yang telah memberikan arahan dan sambutan. Saya garis bawahi bahwa ibaratnya sebuah pohon, terdapat pohon yang tinggi menjulang tapi daunnya itu tidak lebat. Tetapi ada juga pohon yang tidak terlalu tinggi tapi daunnya itu lebat. Nah, asas manfaatnya inilah yang sebetulnya esensi dari pelatihan ini, supaya SDM dari Kelurahan Pucung khususnya ini nanti bisa mengevaluasi pencapaian desa wisata berbasis sumber daya agraria. 2 pertanyaan kunci nanti yang wajib bisa dijawab adalah apa saja yang bisa digunakan untuk mengetahui pencapaian desa wisata dan bagaimana cara menilai. Itu ya. Ada 2 kata kunci. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan bagaimana cara menilai. Ketika 2 pertanyaan itu nanti belum bisa terjawab, berarti harus ditanyakan. Nah, kan selengkapnya sebelum narasumber kita memaparkan materinya, saya bacakan profil beliau. Beliau adalah dosen di STPR. Puluhan tulisan, jurnal maupun buku sudah terpublikasi ber-ISBN maupun terindeks internasional gitu ya. Dan pada prinsipnya beliau ingin membagikan manfaat hingga ke desa atau kelurahan Pucung. Selengkapnya Bapak Aristiano. Gaptek. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Sekretaris, Pak Kepala Duku, Mas Rohmat, sahabat-sahabat dari Pokja Wisata Wetawati. Oke, saya menyebutnya kalau di Facebook bilang aktivis wisata. Jadi sekarang kita sudah berada di jam 11.25. Jadi kemungkinan azan jam berapa Pak? 11.40 ya. Oke. Nanti kalau azan kita skor dulu. Izinkan saya untuk sholat karena depannya masjid. Kayaknya pamali ya, orang Sunda bilang pantang tabu kalau sudah di depan masjid nggak sholat. Sholat dulu, nanti selesai sholat kita lanjutkan. Di sini saya sampaikan naskah begitu ya. Tapi sebetulnya ini kalau saya boleh menyebut ini sebagai modul. Jadi kalau bapak-bapak sekalian membeli televisi, membeli apa gitu barang-barang elektronik, misalnya smart TV atau mungkin smartphone, kan suka dikasih modul. Nah, modul itu kan tidak harus dihafal ya. Jadi modul televisi, modul smartphone itu nggak harus dihafal. Tapi dibaca sekilas, kemudian dipahami poin-poin pentingnya, dan kemudian nanti kalau akan menggunakan, ya dibuka modulnya. Jadi misalnya nanti suatu saat Pak Lurah membentuk tim evaluasi wisata, maka gunakan modul ini sebagai alat untuk melihat, mengobservasi. Kemudian nanti hasil akhirnya dilaporkan ke Pak Lurah. Ini oleh Pak Lurah hasil kajian kami dari kondisi wisata Kelurahan Pucung, kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah modul. Nah, karena ini modul, maka tidak harus menghafal. Karena tidak harus menghafal, maka saya nggak akan bacakan. Ini kan 12 halaman kalau nggak salah ya. Nah, 11 halaman. Saya tidak akan bacakan, tapi saya akan tunjukkan caranya, cara menggunakan modul ini. Jadi, modul ini kan berisi 3 poin penting. Ya. Saya menggunakan huruf besar A, B, C gitu ya.
Jadi modul ini berisi A, kriteria evaluasi. Yang dievaluasi itu apa saja? Ya, nanti dibahas di dalamnya. Ada sekian banyak hal yang harus dievaluasi. Kemudian sesudah itu lihat di halaman 6. Indikator pencapaiannya apa? Tadi yang huruf A itu kan apa? Yang pertama itu kriterianya. Yang dievaluasi apa saja? Kemudian semacam pembidangannya begitu. Kemudian di huruf B itu di halaman 6 indikator pencapaian. Kalau mau dibilang sukses, suksesnya apa ukurannya? Maka nanti ada ukurannya, ada indikatornya, ada sekian poin. Ya, kemudian di halaman 8 huruf C metode observasi. Bagaimana cara menilainya? Ya, itu jadi cuma 3 poin itu. Jadi modul ini isinya cuma 3 poin. Pertama bicara tentang kriteria evaluasi, yang dievaluasi apa saja, indikatornya, ukurannya apa saja, dan kemudian bagaimana caranya. Kan mudah tuh, dan itu memang tidak perlu dihafal. Jadi kalau di Pak Lurah sudah ada soft copy-nya, nanti mungkin Pak Lurah bisa share soft copy-nya ke teman-teman semua, atau ke siapapun yang nanti diberi kewenangan atau diberi tugas oleh Pak Lurah yang berkaitan dengan evaluasi kondisi wisata. Sekarang pelan-pelan, sambil nunggu azan, kita itu kan hidup dari azan ke azan ya. Kita bangun subuh, azan subuh. Tuk-tak, azan lohor. Kemudian azan asar, azan maghrib, azan isya subuh lagi. Jadi kita memang hidup dari azan ke azan. Nah, sambil menunggu azan, ayo kita pelan-pelan melihat kriteria evaluasi. Apa sih yang dievaluasi? Di situ hasil angka poinnya, poin 1 dan seterusnya. Yang pertama adalah kualitas infrastruktur. Infrastruktur itu artinya segala sesuatu yang bisa mendukung pariwisata, tapi dari segi fisiknya gitu ya. Ada beberapa di sini, misalnya di huruf A itu saya bilang aksesibilitas dan transportasi. Lokasi wisatanya itu mudah nggak dijangkau? Lokasi wisatanya itu tersedia atau tidak transportasinya? Dalam konteks Kelurahan Pucung, dalam konteks Padukuhan Wotawati, tentu kita tidak bicara yang megah, misalnya apakah ada bandara? Enggak, kita nggak bahas itu. Kita cuma bahas apakah ada misalnya transportasi umum yang membantu orang untuk sampai di Padukuhan Wotawati. Kalau bilang, oh belum ada transportasi umum, oh kalau gitu harus bikin kerjasama. Pak Lurah, Pak Duku, Pak Carik bikin kerjasama dengan mungkin lembaga-lembaga wisata, travel atau apa gitu, travel agency, untuk kemudian berkenan mengantar wisatawannya ke sini. Ya. Karena mungkin di sini belum ada transportasi umum. Itu yang huruf A. Yang huruf B, fasilitas akomodasi dan pariwisata. Nanti dilihat akomodasi yang layak, ketersediaan berbagai jenis akomodasi ya, dari mulai penginapan kecil. Di sini sudah ada homestay, saya dulu pernah mampir di homestay-nya Pak Duku ya. Kan keren itu. Saya sempat foto, tapi dulu belum ada ini, belum ada gaya Majapahitnya. Saya bilang gaya Majapahit, tetapi di berbagai literatur internasional saya bilang Majapahit itu adalah ahli warisnya Mataram kuno. Jadi saya nggak mau bilang Majapahit doang, karena kalau dibilang Majapahit doang nanti orang, oh kata Gubernur DIY, kalau gitu minta dananya ke Jawa Timur, jangan ke kami. Maka saya bilang Mataram kuno, makanya di buku saya yang terbaru itu saya tulis Mataram kuno di Wotawati. Pak Lurah sudah ada bukunya ya. Nah, Pak Lurah malah beliau beli itu, nggak saya kasih. Jadi beliau beli di Shopee, kan itu dijual di Shopee. Itu jadi akomodasinya. Yang berikutnya adalah huruf C, utilitas dan layanan dasar. Ketersediaan air bersih, sanitasi, jaringan listrik, itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian termasuk pengelolaan sampah. Kemudian yang huruf D, keamanan dan kenyamanan itu hal yang penting bagi wisatawan. Jangan-jangan begitu sampai sini dia dibegal di atas bukit sana, kan stres juga dia ya. Jadi keamanan dan kenyamanan itu penting. Nah, itu kalau kita bicara tentang kualitas infrastruktur. Sekarang kita geser sedikit. Bagaimana dengan keunikan atraksi wisata? Saya pernah dengar ada rasulan dan lain sebagainya di Kelurahan Pucung ya. Jadi untuk bicara tentang keunikan atraksi wisata, nasihatnya adalah coba identifikasi dan gali potensi yang unik yang ada di Padukuhan Wotawati atau di Kelurahan Pucung secara umum. Jadi identifikasi dan gali potensi uniknya. Kemudian yang berikut pengembangan dan pengemasan.
sesuatu yang unik itu baru bisa keren, baru bisa menarik kalau dikemas dengan baik. Ya. Misalnya di sini ditulis di huruf B di halaman 3 itu penyajian yang kreatif dan informatif. Atraksi yang unik perlu disajikan dengan cara yang menarik dan informatif. Ini bisa melalui interpretasi yang baik, kemudian papan informasi yang menarik. Tadi Pak Dukuh cerita soal riwayat Wotawati ya ke sahabat saya ini, beliau ini kolega kalau di STPN. Jadi kalau dosen itu nggak ada atasan bawahan. Dosen itu di STPN itu kolegial. Jadi setara, cuman bedanya dia belum bebanan, saya sudah bebanan. Tapi kolega kita setara. Nah, di situ dibilang harus dikemas dengan baik, dengan kreatif gitu ya. Kita lanjut misalnya berikutnya. Tadi saya lanjutkan dengan Pak Dukuh dengan Mas Romat cerita tentang riwayat Wotawati. Itu kan sebetulnya bicara tentang storytelling. Ya. Cara bercerita, storytelling. Bagaimana menceritakan riwayat Wotawati dan mungkin semua situs-situs wisata yang ada di sini. Nah, saya punya rencana tapi belum saya sampaikan ke Pak Lurah karena belum sempat ngobrol. Saya punya rencana suatu saat kita akan bikin pertemuan untuk melakukan semacam pelatihan pembuatan storytelling untuk situs wisata. Itu kan ada tekniknya. Substansinya memang bapak-bapak sekalian yang tahu, tapi saya bisa bantu dari segi tekniknya, dari segi format. Kalau mau ngomong sesuatu, bagaimana formatnya, agar supaya kemudian orang bisa, oh iya. Itu kan teknik mempengaruhi orang ya. Di sosiologi, di psikologi itu diajarkan bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Ya. Hidup itu mempengaruhi, tidak hanya sekedar dipengaruhi. Dipengaruhi yang positif boleh, tapi kalau kita bisa diberi kesempatan mempengaruhi, ayo kita pengaruhi. Kita pengaruhi orang yang datang ke Wotawati, kita ceritakan mereka tentang hal-hal tertentu yang kita anggap itu positif, itu kemudian nanti bisa berkesan bagi mereka. Itu tentang storytelling ya, pengembangan dan pengemasan. Kemudian yang poin C adalah mempertahankan keaslian dan keberlanjutan. Budayanya harus asli, tetapi harus berlanjut. Nah, sementara kan kita tahu ya, bahwa hidup itu dinamis. Misalnya, di sini ada budaya tertentu yang harus terus dipertahankan dari masa ke masa di tengah gempuran. Dulu saya pernah diskusi dengan teman-teman di Kelurahan Pucung, Pak Aris gimana kalau kemudian kita harus berhadapan dengan K-pop, Korean populer itu ya. Bagaimana bersaing dengan K-pop? Bagaimana anak-anak kita latih tarian tertentu di Wotawati tanpa kemudian dia harus malu ini begini kalah sama K-pop misalnya begitu. Nah, itu yang kemudian kita atur harmonisasinya. K-popnya nggak kita larang, tetapi Wotawatinya kita tampilkan, kira-kira begitu. Jadi bagaimana mengharmonisasi antara kesenian tradisional dengan dinamika perkembangan zaman. Kemudian yang berikut di poin 3 tentang kepuasan pengunjung, itu juga bagian yang harus dievaluasi. Pengunjungnya puas atau enggak? Itu ada berbagai poin. Yang pertama ada dimensi kepuasan, kualitas produk dan layanan. Kualitas produk itu artinya ketika mereka datang ke sini, ada nggak pencerahan buat mereka? Ada nggak value yang mereka dapat, nilai tertentu yang mereka dapat? Misalnya dalam konteks Wotawati. Kalau Wotawati mengklaim diri sebagai bagian sejarah dari Majapahit dan Mataram kuno, maka tentu ada filosofi Mataram kuno, ada filosofi Majapahit yang perlu ditampilkan. Mungkin kerja keras, mungkin kesetiaan. Ya, itu kan kalau kita bicara tentang Wotawati, kesetiaan antara yang laki-laki, Pangeran siapa? Joyo Sukmo ya. Nah, Pangeran Joyo Sukmo dengan istrinya itu kan bicara tentang kesetiaan. Kita kan lagi ngetren itu ya, selingkuh di medsos. Wotawati menampilkan, yuk kita setia. Nah, itu bagian-bagian penting dari bagaimana kita menggunakan filosofi yang bernuansa tradisi, dan itu nanti mengakar kuat di Wotawati, karena Wotawati mengklaim diri sebagai bagian dari sejarah Majapahit plus Mataram kuno, karena Majapahit itu bagian dari Mataram kuno. Saya sudah submit, sudah menyerahkan naskah ke jurnal internasional. Insya Allah bulan sekarang Mei, kalau nggak Juni, Juli terbit. Itu bercerita, judul artikelnya adalah dalam bahasa Inggris bahwa Majapahit adalah ahli waris Mataram kuno. Itu untuk membuktikan bahwa Anda, Bapak Ibu sekalian yang ada di Wotawati, berhak minta bantuan DIY, karena Mataram kuno kan DIY ya. Itu alasan ilmiahnya. Kemudian sudah kita lihat dimensinya, ya ada kualitas produk, ada nilai yang dipersepsikan,
bahwa kalau kita ke Wotawati ada value tentang nilai-nilai Majapahit. Kalau Majapahit itu kan kalau kita dengar kata Majapahit yang terkesan kan Gajah Mada. Gajah Mada itu kan loyalitas tinggi dan ksatria. Itu mungkin bagian dari yang perlu ditawarkan, perlu disampaikan ketika wisatawan datang. Kemudian harapan yang terpenuhi dari para wisatawan, kemudian pengalaman emosional. Pengalaman emosional itu misalnya begini, mereka pagi sudah bangun, selesai sholat kalau sholat subuhnya sama kan di sini ya, walaupun mataharinya terlambat ya. Nah, misalnya mereka lahir di Jakarta, besar di Jakarta, datang ke sini. Sholat subuh, it's okay, dia sholat subuh. Sesudah sholat, mana mataharinya, dia tunggu-tunggu. Nah, itu kan pengalaman emosional. Itu harap-harap cemas, gemes, jangan-jangan hari ini nggak ada matahari. Disangkanya mau hujan, padahal nggak hujan. Itu pengalaman emosional. Termasuk misalnya nanti kalau itu tinggal di gasosnya Pak Kepala Duku senyum, ramah, itu juga menjadi pengalaman emosional. Itu bagian dari yang dibawa. Itu bagian dari dinamika, itu bagian dari dimensi kepuasan pengunjung. Kemudian yang huruf B, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan ya. Tadi sudah kita bahas ya, kualitas infrastruktur, keunikan atraksi wisata, kualitas pelayanan dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke ranah berikutnya, wilayah yang dievaluasi berikutnya, yaitu kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal. Apakah wisata di Wotawati ini bermanfaat secara ekonomi enggak buat teman-teman yang ada di Wotawati? Kalau nanti kita naikkan skala lebih luas, wisata yang ada di Pucung menambah income atau pendapatan teman-teman yang ada di Pucung enggak? Kalau enggak ada, pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Saya tidak bilang ada yang salah ya, tapi saya bilang pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki agar wisatanya itu bisa mensejahterakan. Itu yang kemudian menjadi penting untuk dievaluasi ya. Misalnya bagaimana dengan peningkatan pendapatan langsung, ya. Akomodasi dan lain-lain itu kan bisa akomodasi, kuliner, kerajinan, jasa pemandu wisata. Itu bisa menghasilkan pendapatan buat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di lokasi wisata. Kemudian penciptaan lapangan kerja, diversifikasi ekonomi, peningkatan keterampilan dan kapasitas. Jadi kalau suatu wilayah dikembangkan wisata, itu suka atau tidak suka akan dipaksa itu, terutama bagian yang berkaitan dengan wisata seperti Pokja wisata ini, itu dipaksa untuk ikut pelatihan, ikut kursus, ditugaskan oleh Pak Lurah, berangkat ke Jogja, ada pelatihan di Ambarukmo, berangkat. Itu bagian dari peningkatan keterampilan dan kapasitas. Kemudian ada pelestarian budaya, bahwa wisata itu harus melestarikan budaya, bahwa kita tidak bermusuhan dengan budaya asing. Budaya asing, it's okay, saya suka Guns N' Roses, silahkan. Tapi saya juga suka misalnya kegiatan-kegiatan tradisional, campur sari atau kegiatan lain yang ada di Wotawati. Termasuk tentang pengembangan usaha mikro, ya, mikro kecil dan menengah, UMKM. Jadi itu adalah wilayah-wilayah yang harus dievaluasi. Kemudian berikutnya adalah apa indikatornya, apa ukurannya Pak Aris, misalnya begitu ya. Nah, ukurannya misalnya jumlah pengunjung. Kalau jumlah pengunjungnya banyak, tentu kemudian itu bisa menghasilkan pendapatan yang besar ya. Jumlah pengunjung sebagai ukuran popularitas dan daya tarik. Oh, kalau pengunjungnya banyak, berarti populer wisatanya. Oh, berarti menarik wisatanya. Kalau pengunjungnya diperhatikan, misalnya, oh kok makin hari makin menurun, makin bulan makin menurun, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jangan gunakan kata salah, karena itu kata negatif ya. Kata-kata yang motivasional adalah menghindari kata-kata negatif, kita gunakan kata positif. Jadi kalau pengunjungnya menurun, bukan karena ada yang salah, tetapi karena ada sesuatu yang harus diperbaiki, yang perlu ditingkatkan. Ya, kita tidak bicara salahnya, tapi kita bicara tentang hal-hal yang harus diperbaiki. Kemudian dari jumlah pengunjung itu bisa menjadi dasar untuk merencanakan. Oh, pengunjungnya meningkat terus. Oh, kalau meningkat terus berarti lahan parkirnya ditambah. Oh, pengunjungnya meningkat terus, berarti kalau meningkat terus mereka butuh makan, berarti oh tempat penjualan makanannya ditambah. Oh, homestay-nya kurang atau kamarnya perlu diperbaiki karena ternyata pengunjungnya punya level standar hidup yang tinggi begitu ya. Jadi itu teknik dengan memperhatikan indikator. Yang kedua, sesudah jumlah pengunjung, yang kedua juga penting tadi bersambungan dengan yang tadi harus dievaluasi ya, yaitu pendapatan masyarakat lokal.
Apakah kemudian pendapatannya meningkat atau tidak meningkat? Misalnya tadi saya sudah bilang ada homestay, ada kuliner, ada kerajinan, ada pemandu wisata. Nah itu semua menjadi sumber pendapatan dari saudara-saudara kita di lokasi wisata. Kemudian kualitas lingkungan, ada kualitas air, kualitas udara, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengobservasi? Cara mengobservasinya, yang pertama dengan survei. Orang bilang menyebar angket ya. Itu dilakukan dengan cara menyebar angket. Survei dapat digunakan untuk mengobservasi pencapaian dalam berbagai aspek, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu ditanya ada peningkatan nggak kehidupannya sejak jadi daerah wisata. Kemudian berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi modul ini membantu bapak-bapak sekalian untuk menyusun pertanyaannya nanti. Jadi misalnya pemberdayaan masyarakat melalui pertanyaan tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan desa wisata. Jadi ini modul ya, jadi tidak perlu dihafal. Nanti tinggal dibaca. Misalnya pelestarian lingkungan dan budaya, angkatnya tentang apa? Kuesionernya tentang apa? Pertanyaannya tentang apa? Oh, melalui pertanyaan tentang persepsi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan seterusnya. Nah, selain tadi saya sampaikan dengan cara survei, menyebarkan angket, menyebar pertanyaan, menyebar kuesioner baik kepada masyarakat maupun kepada wisatawan, tergantung kebutuhan. Kalau kita ingin mendengar atau ingin mengetahui persepsi wisatawan, tentu kita serahkan kepada wisatawan. Kalau kita ingin mengetahui persepsi masyarakat, kuesionernya atau pertanyaannya tentu kita serahkan ke masyarakat. Ada juga cara lain yaitu wawancara, ajak ngobrol. Mungkin kalau misalnya Pak Kepala Duku ingin tahu, Pak Duku bisa tanya, datang ke rumah penduduk yang dianggap bisa mewakili, ngobrol, tanyakan beberapa hal ya, misalnya dampak sosial, dampak ekonomi, dan lain sebagainya. Itu dengan cara wawancara, diskusi. Kemudian yang berikut pengamatan langsung, jadi Pak Duku, Pak Carik bisa lihat lokasi, kemudian lihat, oh ini kurang begini, ini kurang begitu, dan ini harus diperbaiki begini, ini harus diperbaiki begitu, dan seterusnya. Bisa lihat kondisi fisiknya, aktivitas perilaku wisata, misalnya, oh waktu acara tertentu, oh ini kurang bagus nih, atau warnanya terlalu gelap, atau kurang cerah, dan sebagainya. Itu melalui pengamatan langsung. Jadi saya pikir modul ini sangat mudah digunakan. Tadi saya sudah bilang jangan dihafalkan, sayang mendingan menghafal yang lain. Tetapi kemudian jangan dibuang modulnya, nanti ketika bapak-bapak ditunjuk atau diberi kewenangan untuk mengevaluasi, gunakan ini sebagai instrumen, sebagai alat untuk mengevaluasi. Termasuk kalau bapak-bapak misalnya diminta menyusun kuesioner, nah gunakan ini sebagai cara menyusun kuesioner. Tadi kan ada di poin angket itu ya, apa saja harus ditanyakan, oh tanyakan ini, dan seterusnya. Jadi ini materi yang bisa saya sampaikan, nanti selebihnya silakan dibaca sendiri. Nah yang terakhir, karena ini pelatihan, kan saya selalu bilang, apa bedanya pelatihan dengan ceramah? Kalau ceramah, bapak-bapak dengar saja, selesai, bubar. Kalau pelatihan nggak gitu, karena yang belajar bukan cuma berapa, tapi saya juga ingin belajar. Maka kemudian saya butuh informasi. Oleh sebab itu nanti mohon diisi di halaman 12 itu, tulis nama, tulis jabatan, kalau jabatannya koordinator Pokja, tulis koordinator Pokja atau apapun. Kemudian isi poin 1, 2, dan 3. Poin 1 itu sampaikan satu pertanyaan yang terkait dengan materi kita. Ketika Bapak mengajukan pertanyaan, berarti kan poin itu mungkin belum jelas di sini, atau mungkin poin itu malah tidak ada di naskah. Kemudian beri masukan. Yang poin 2 itu sampaikan masukan Anda bagi kemajuan desa wisata di Kelurahan Pucung. Karena bapak-bapak adalah Pokja Wotawati, beri masukan bagaimana caranya supaya Wotawati menjadi lebih hebat dari aspek wisatanya. Kemudian yang poin 3, komitmen. Kalau Wotawati hebat menjadi desa wisata, menjadi padukuhan wisata, kemudian nanti ada Kelurahan Pucung menjadi desa wisata, bapak-bapak mau berkontribusi di bagian mananya? Oh saya siap jadi pemandu wisata, oh saya siap bikin storytelling Pak Lurah, oh saya siap, silahkan tulis. Apa kontribusi bapak-bapak sekalian untuk kemajuan Wotawati dan nanti kalau dalam skala luas untuk kemajuan Pucung. Nah kemudian sudah itu serahkan ke saya. Nanti saya analisis, kalau ada hal-hal yang penting, saya akan informasikan ke Pak Lurah. Ini masukan dari teman-teman dari Pokja di Wotawati. Begitu. Jadi sekarang kita jeda. Silahkan diisi yang halaman 12, sambil kemudian kita nikmati sajian kita hari ini.
Gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kristiano Nugroho yang sudah menyampaikan materi. Luar biasa materinya, singkat, padat, dan sesuai dengan poin-poinnya ya, apa yang seharusnya kita evaluasi, bagaimana cara menilai, dan kriteria seperti apakah nilainya itu. Karena sudah berkumandang dan zuhur, kita skos dulu